banyak orang yang nanya, lu nyesel nggak keluar dari Kahitna? Hampir semua personil bandnya gue libatkan dalam pembuatan album gue. Oh, berarti persetujuan band? Iya, gue tawarin ke Musika Studio. Oke. Diterima nih sama Musika Studio. Oh, oke. Tapi begitu diterima, dari pihak manajemen bilang, kita itu sepakat dengan Musika bahwa semua personil Kahitna, kecuali Hedi, tidak boleh merilis single ataupun album solo sebelum Kahitna 4 album. Jadi pada saat itu, gue hanya dikasih 2 pilihan. Berat banget. Sampai akhirnya gue harus memutuskan, ya udahlah, mungkin jalannya gue di Kahitna harus seperti ini. Gitu. Stama mungkin inget gue, terus Stama ngubungin gue yang, Ron ini ada acara baru, mau nggak casting? Akhirnya gue casting dan lulus. Talk show, audiensnya mahasiswa, narasumbernya birokrat. Menteri, anggota DPR, apa sih. 2 tahun di Saksi Indosiar, akhirnya pindah ke acara berikutnya, Indosat Galileo. Oh, Galileo, gue ikutan, si susah itu. Gue menang. Lawan Yovie Nuno. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, sahabat saya, Kang Roni Waluya. Fer, kabarnya? Gue tuh cuma nonton doang biasanya gitu. Kayaknya nggak akan diundang ke sini karena mau nanyain apa ke gue. Jadi saya tuh udah sering ketemu Kang Roni dari tahun 2018 di RRI. Yes. Saya ngisi Ferdian Didi Show. Aku sama Sarah tuh. Sarah bikin acara program. Bener. Kita suka selewat-lewat kan. Bener. Terus ketemu lagi, kita manggung bareng di Bogor. Manggung bareng di Bogor. Ya banyak lah. Jadi terakhir ketemu kemarin kan. Terakhir jadi juri, saya jadi juri. Jadi Kang Roni, Triutami, terus Reza Lambang, Sarah ya. Itu bikin acara. Wah, itu gila yang nonton belasan ribu ya. Iya kan ya? Alhamdulillah. Namanya apa ya? Indonesia Singing Academy. Indonesia Singing Academy itu di TikTok gue jadi jurinya. Wah, gila. Puyeng gitu. Gimana menurut lo penyanyi-penyanyi? Wah, gila sih. Itu mah bagus semua ya. Memang tukang nyanyi semua. Ya emang kita bikin itu karena ngelihat di platform TikTok itu banyak penyanyi-penyanyi potensial. Iya. Tapi nggak tahu mau diapain kan gitu loh. Mereka nyanyi-nyanyi doang, makanya kita bikin. Dan ini jadi kayak acara TV di ke TikTok itu. Betul. Treatmentnya, konsepnya kita bikin, kita pindahin. Ya. Sampai ininya, attitude-nya semua sama ya? Sama. Cuman memang keterbatasan kita adalah banyak regulasi-regulasi TikTok yang tidak bisa, maksudnya TV itu tidak bisa diadaptasi di TikTok. Jadi kita menyesuaikan. Oh bagus. Itu akan menjadi annual nggak? Rencananya, insya Allah. Wah, mudah-mudahan. Buat kalian nanti kalau yang nyanyi pengen punya karya, bisa ada wadahnya lagi nih untuk ajang. Siapa tahu kalian yang jadi menang, karena hadiahnya tuh bisa rekaman ya. Bisa rekaman. Rekamannya nanti kita ke industri terus rekaman. Duitnya gede lagi. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Makin gede. Berarti sponsor terima terus ya? Oh iya. Ayo. Kalau mau ada sponsor ya, hubungin ya. Nanti kan gue kasih ininya IG-nya. Roni, aduh, Kang. Saya nggak tahu nih. Kalau Kang Roni kan, yang saya tahu waktu dulu saya tuh, hey, saya ikutin, saya manggung lagu itu tahun 94 kalau nggak salah. Iya, betul ya? 94 saya manggung karena di semua radio lagu itu. Dulu tuh Kahitna waktu baru keluar, lagu judulnya itu Cerita Cinta. Cerita Cinta. Dulu tuh Kahitna itu udah dulu 9 orang ya. Ada penyanyinya kan, ada Kang Roni, terus Hedi Yunus sama Carlos almarhum ya. Bertiga itu. Nah, kita nanti akan cerita sampai situ. Cuman sebelumnya saya mau tahu dulu nih Kang. Akang teh
Biasa standar ceritanya sama-sama lewat memang ikutan Elvas musik itu tuh. Jadi gini, perjalanan itu awal kan gue tuh lulus SMA tahun 88. 88 ya lulus SMA. Pada saat itu di Bandung gue belum masuk Kahitna tuh. Gue malah ngeband salah satu pemain keyboardnya itu teman SMA. Bikin namanya 5 band di Bandung. Main di kafe-kafe. Berarti SMA 5 nya? Lain, SMA hiji. SMA hiji di Dago tuh? Dago. Oh iya. Jadi, SMA hiji, Bandung. Terus penyanyinya gue, Dewi Gita. Oh Dewi Gita Arman? Iya. Iwan Zen. Oh, Iwan sama Martin Saba. Adiknya Carlo. Adiknya. Iya. Jadi kita ngeband tuh. Mulai terus kemudian saya juga siaran di radio kan di Bandung tahun itu. Oh penyiar tiba-tiba. Radio OS. SMA? Iya setelah lulus SMA. Oh setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA tuh siaran radio, nyanyi di kafe. Nah baru tahun 90-an, gue tuh baru masuk ke Elva Music Studio. Oh. EMS Bandung. Tahun 90-an tuh. Oke. Lain jadi penyanyi. Jadi penari aing mah. Bisa. Serius, ini mah serius. Beneran? Bener. Jadi gue tuh kenal sama Hedi, sama Carlo, walaupun sebelumnya memang sering ketemu di festival-festival nyanyi gitu ya. Tapi baru pertama kali kita bareng tuh adalah di Elva Music Studio Vocal Group. Vocal Group, tapi lip sync. Jadi memang si Abang Elva itu bikin kayak medley lagu-lagu Nusantara dari Aceh sampai Papua. Jadi kita tuh dikumpulin, gue, Hedi, Carlo, Martin, pokoknya penyanyi-penyanyi. Tapi kita hanya lip sync dengan gerakan-gerakan tarian-tarian daerah seperti lagunya. Pantes nyari. Iya, gitu. Jadi kita pertama kali Mas ada narinya juga, kayak saya pikir zaman waktu itu ya. Iya. GSP doang. Nah, yang ngelatih memang anak orang GSP juga. Oh gitu. Kota baru gunungnya Bame. Oh, yang boram-beram sampai gitu. Oh, mun barijeng nyanyi mah rada riskan. Mantap replay. Gitu. Karena pakai baju daerah terus gonta-ganti. Oh, oke. Padang, Jawa Barat, Papua. Seru ya. Itulah awal gue istilahnya kenal sama lingkungan Elva Music Studio Bandung. Jadi malah Roni Waluya. Nah, Roni Wadenter. Udah tuh abis itu barulah kenal Yofi kan. Kan pada saat itu Kahitna itu formasinya 4 orang. Hedi, Carlo, Rita Effendi, sama Neta Kade. Iya Rita bilang katanya dia tuh dulunya Kahitna. Saya bilang Kahitna emang ada ceweknya ya? Ada. Sebelum gua masuk tuh 4 itu formasinya. Oke. Mereka kan ngeluarin single Adakah Dia Tahu Kini. Hedi udah mulai rekaman tuh solo. Kristal. Bukan. Maju ya itu mah. Dia tuh album solonya tuh sebelum Kahitna keluar tuh. Sebelum Kahitna dia main solo ya? Sebelum. Dia udah bintang duluan ya? Nah, karena kesibukannya kadang-kadang live sendiri dan segala macam, akhirnya Yofi sering minta bantuan gue. Ron, gantiin Hedi dong, gitu loh. Oh, ngegantiin Hedi. Jadi formasi berempat. Jadi kalau Hedi lagi nggak ada teh, Kang Roni, Carlo, Rita, Neta. Oh, oke. Di situ awalnya. Terus Rita Effendi ditarik ke Elva Singers. Oh iya. Neta itu nyelesain sekolah, akhirnya tinggal 2 vokalisnya. Carlo sama Hedi. Oh, oke. Akhirnya gue diminta untuk masuk Kahitna. Jadi tiluan. Mulailah kita berjuang, nyanyi dari kafe ke kafe. Itu bukan buat rekaman? Belum. Oke. Bahkan gue bisa bilang, Kahitna ini adalah band kafe yang berani mengadakan konser, tapi belum punya album. Gila ya. Itu tahun sebenarnya 92 kalau nggak salah dulu di Ratu Plaza. Ada konser hall. Saya pernah manggung di situ. Kita konser di situ Kahitna. Oh iya. Pertama kali. Jazz, Bob James semua di situ ya. Iya. Dan perjalanan itulah Yofi juga kalau ada kosong masuk rekaman, kita nyanyi-nyanyi bikin 1 lagu, 2 lagu, ngumpulin lah istilahnya. Yeah. Sampai tahun 93-94 kita terkumpul tuh banyak lagu. Lah, bukannya festival Kang, punten?
Festival mah dari awal. Kahitna. Iya, Kahitnanya bukan. Kahitna itu tahun 91 ikutan memang festival. Juara band festival, ya. Luar negeri. Termasuk juara 1 di Jepang gitu kan. Iya. Nah setelah kafe kan zaman dulu kan ada I Love Monday. Iya, I Like Monday. Di Hard Rock. Tiap hari Senin kita. Jakarta. Di Jakarta, di Sarina. Iya. Gantian sama Java Jive. Iya. Oh iya. Minggu ini Kahitna, minggu depan Java Jive. Sebelum musimnya Filipin tuh ya? Belum. Oke. Terus abis itu barulah tahun 94 kita mulai menawar-nawarkan lah. Di Kahitna tuh. Nawarin kesini ditolak-tolak tuh. Iya. Gak ada istilahnya nawarin langsung diterima. Orang yang paling berjasa buat Kahitna waktu itu adalah Mas Edi Sulistyo. Kenapa Mas Edi Sulistyo? Sama Mas Ben Sleo berdua itu. Iya. Karena kita mungkin banyak bekerja sama dengan radio apa sih dulu tuh Mas Edi tuh ya? Tim pokoknya ada radio lah sama Mas Ben. Di Bandung? Di Jakarta, oke. Ya. Akhirnya dibantu sama mereka, ditawarkan ke Musika Studio. Begitu ditawarkan ke Musika tuh belum ada cerita cinta. Oke. Kata Musika tuh, oke. Cuman pada saat itu formasinya masih ada pemain saksofon tuh. Margono. Berarti 10? 10. Wah. Terus kata label gini, kalau ada saksofon agak berat. Jadi dengan berat hati, kita harus mengeluarkan salah satu anggota kita, pemain saksofon, untuk masuk ke dapur rekaman. Berarti ini produser Bang Elva almarhum ya? Enggak. Yofi langsung Udah Yofi. Oke. Gitu loh. Akhirnya kita, karena lagunya, jagoannya belum ada, barulah diproduksi terakhir tuh Cerita Cinta. Oh itu terakhir? Itu lagu terakhir yang kita sebelum kerja sama label. Cerita Cinta teh ini bukan yang Duh Jauh, itu satu. Ya, satu album. Sekali rumahmu. Seandainya aku bisa terbang. Wah gila itu lagu. Satu album gila itu. Itu kan lagu itu termasuk yang kayak drama musikal ya. Iya. Akhirnya dapat lagu Cerita Cinta, udah tuh. Tanda tangan sama Musika, boom. Tahun 94. Gue tuh termasuk orang yang bersyukur dan bangga pernah jadi bagian dari Kahitna gitu loh. Iya sih, gila. Walaupun cuman satu album, berkat album Cerita Cinta gue bisa keliling dunia. Oh, nanti kita ke situ. Cuman waktu itu ya Kang, itu kan band pertama kali mungkin band ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin saya salah. Dulu ada Indonesia 6, tapi berapa ya? Ya Indonesia 6 juga cikal bakal Kahitna sebetulnya gitu. Iya kan? Ya. Itu karena Yofi juga dari situ ya, Fata Morgana segala macam. Yang vokalis bertiga tuh pertama Kahitna apa enggak sih? Sebelumnya ada lagi nggak sih? Yang vokalis bertiga, yang rekaman ya maksudnya? Band ya? Iya, band. Nggak ada sih kayaknya, belum. Makanya ada. Aneh juga waktu itu keluar, anjing habis. Majeret ketika woi, kan ada gini-gininya teta gitu kan. Terus pakai-pakaiannya yang kayak baju-baju belacu gitu, warna krem. Baju karung gitu, kan? Wah itu trending langsung, zaman sekarang mau viral langsung lagu itu. Karena pada saat itu Kahitna sering main di acara-acara kayak pemilihan Gadis Sampu. Oh, pemilihan umum. Gadis Sampu, terus cover mode, Maja Femina. Oh, cewek. Jadi kita memang secara kostum benar-benar di ini desainer gitu loh, ada desainernya. Jadi kadang-kadang untuk tampil di sini mesti gini, mesti gitu loh. Bener-bener waktu itu ya saya ngelihatnya Yofi Widianto itu membuat musiknya Kahitna itu proper sekali. Iya. Pembagian suara kalian aja keren. Bener-bener pas gitu, yang pas Carlo pas masuk. Oh, aduh. Itu waas saya denger itu. Waas. Ingat zaman saya masih muda. Jadi mungkin umur Papa sekamu deh. Pada saat itu ya umur Papa tuh 20 lah. Sedewa. Pas masuk kuliah tuh. Muda amat sih. Iya, 94 ya, 92. Umur Bapak. Jadi, wah itu ngetopnya gila-gilaan. Saya nggak tahu deh rasanya jadi Kahitna kayak apa waktu itu. Itu preak pisan pasti banggungnya. Iya. Bangung, wah ya luar biasa lah kita. Sampai gini loh, pada saat
tour show Kahitna. Itu kan tour show tuh gara-gara album gila, Cerita Cinta itu. Gue dapet peringatan dari kampus. Oh, lu masih kuliah? Lu masih kuliah? Karena deadline. Mau jadi mahasiswa abadi kan? Okay. Lu bayangin itu 94 ke 88 kan 6 tahun. Gue udah kuliah udah 6 tahun tuh. Oh. Mahasiswa abadi. Masa-masa bersih-bersih tuh. Gue, Nico Siahaan, Farhan, itu sekelas gue. Ya kena peringatan lu doang? Semuanya lah. Balik kota, Bandung. Oke. Banyak cerita kocak lah di antara kita bertiga. Apalagi Farhan. Farhan tuh selalu ingat bahwa dia pernah bantuin gue ujian. Jadi gue telat datang, nggak boleh masuk kan. Si Farhan paling depan. Gue bilang, Han, kerjain dong. Jadi yang ngerjain si Farhan? Ngerjain Farhan. Pak Wali Kota nih gue cerita ya. Pak Wali Kota. Sorry. Akhirnya dikerjain lah sama si Farhan tuh ujian. Gue pulin. Seminggu kemudian pengumuman. Gue dapet A. Farhan D. Karena ketahuan. Dia bilang, kok aing disalah-salahkan si Ronita. Gitu. Berarti buat warga Bandung, boleh. Joki boleh. Dapat balik kota gitu. Itu nggak akan pernah lupa si Farhan. Matak si Farhan. Si Roni mantep pinter. Urang lu pinter. Itu nggak pernah lupain. Tapi memang ngeresep ya. Di Bandung tuh guyup sih orang-orangnya tuh. Jadi bersatu ya musisi-musisinya. Iya. Dan banyak banget musisi yang terkenal dan jadi musisi besar tuh dari Bandung loh. Iya. Salah satunya banyak banget tuh. Ekosistemnya sama environment-nya itu mendukung banget buat mendukung musisi. Untuk menjadi musisi ya di sana ya. Betul. Terus ada mentor-mentor dari zaman. Iya. Sebelumnya ada DKSB. Nah, benar. Terus ada lagi Elva. Terus ada banyak yang terus-terusan. Geng Taman Sari itu KSP. Iya, KSP. Ya. KSP vokalisnya berapa? 4 ya? Iya, 2 cewek 2 cowok. Berarti udah ada. Apanya? Yang vokalisnya 4. KSP duluan apa Kahitna Kita duluan. Oh iya. KSP mah yang di rumah makan apa ya? Iya. Aman Halaman. Halaman. Oke. Jadi gitu. Jadi kesibukan Kahitna itu maksudnya juga harus mengorbankan sekolah ibaratnya gitu loh. Sampai gue ditelepon dosen pembimbing, gue inget banget lagi tur di Makassar. Ron, ini gimana, mau diselesain apa enggak? Selesain Pak, selesain. Ya udah cepetan buru, bimbingan gitu. Allah. Oke. Manggungnya kan 30 hari kalender, 30 hari kali manggung ya. Meledak pisan. Meledak banget. Tapi jadi sugih dong. Sugih ya. Ya alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah ya. Kebeli rumah, mobil apa ya. Iyalah kalau zaman itu ya. Kudunanya. Kudunaan ya. Tapi pada saat itu clean nggak? Karena kan ingat ya pada zaman itu ini lagi ada tren narkoba pada saat itu. Pada saat itu belum masuk ke dunia itu. Karena pada saat itu bukan cuma rock doang ya, semua kalangan. Iya. Nggak, kalau gue tuh pada saat itu memang kita itu masih senang manggung aja, nggak mikir penghasilan gitu loh. Iya. Jadi mau kesana kesini dibayar berapapun nggak pernah mikir, yang penting happy aja gitu loh. Nah, kalau ditanya dapat apa dari situ? Menurut gue yang lebih berharga adalah pengalaman sih sebenarnya. Karena gue ngerasain banget dari pengalaman manggung itu akhirnya membuat kemampuan gue untuk berinteraksi dengan audiens itu sesuatu yang mungkin nggak bisa didapat dari belajar dengan siapapun. Jadi ya kalau ditanya sugih, amin gitu ya. Buat gue nilainya bukan ke malah udah lagi nggak di situ stepnya waktu itu ya. Di stepnya lagi di riaknya benar. Ya. Yang penting seru. Ngumpul sama teman-teman kesana sini udah cukup puas buat kita gitu. Nah itu kan pada saat itu gitu ya. Itu kan menjadi barometer pop
Indonesia pada saat itu menjadi langsung tuh. Kahitna tuh jadi ibaratnya untuk popman number one langsung begitu kan. Itu juga yang membuat nama Ronnie Waluya dikenal semua orang Indonesia ya. Tidak bisa saya pungkiri memang banyak jasanya Kahitna buat perjalanan gue di ya dunia panggung, dunia hiburan, industri TV dan segala macam. Sampai saat ini gue selalu berkata terima kasih buat Kahitna gitu. Karena berkat Kahitna lah orang masih nempel. Oh ini Ronnie Waluya dulu Kahitna ya? Walaupun ada yang nanya suka ini Ronnie Libels ya gitu. Ini Ronnie Patina Sarane ya? Jadi pemain bola. Banyak. Apalagi kalau gue sekarang live TikTok masih juga kayak gitu. Sebentar, gimana kabarnya Trio Libels? Aduh, salah kurang tape. Mungkin penampakan gue mirip Edwin Manangsang. Nama gue mirip Roni Sianturi. Jadi disangkanya gue Ronnie Libels. Dari satu album itu, manggung paling berkesan buat lu yang di mana? Manggung yang berkesan tentunya kita begitu meledak, kita diminta untuk menjadi salah satu band yang ngisi di acara manggung di beberapa negara. Oh, iya. Jadi bukan festival ya ini, Mbak? Bukan. Jadi guest star. Jadi kita manggung di Eropa dan sama Amerika. Dan itu menurut gue yang walaupun misalnya penontonnya banyak orang Indonesia, tapi menurut gue ya itu mah pengalaman gue yang wah gila ya. Dan itu pertama kali lagi luar negeri. Yes. Dicium nggak? Pertama kali keluar negeri. Cuman sayangnya waktu itu kan kita tidak bisa mengabadikan secara digital. Belum zaman handphone gitu loh. Belum. Kebuhan di cam palingnya gede. Tapi orang kamera juga masih kamera raw gitu yang mesti film dan segala macam. Makanya gue nyari-nyari di mana nggak ada. Jadi kita ke Amerika dulu waktu itu. Kita landing di LA, terus kemudian ke Boston. LAX ya kan? Di LAX. Dari Boston ke Washington balik ke Boston. Habis itu ke Eropa. Ke Eropanya ke Perancis, ke Inggris, ke Hungaria. Manggung terus? Iya. Belanda. Dan itu pengalaman yang luar biasa gitu loh. Seru banget. Dan itu non-stop, nggak pulang tuh? Dari Amerika langsung Eropa tuh langsung? Langsung. Berapa bulan tuh? Sebulan ya, karena kan cuma 3 hari. Paling lama tuh kita di Boston seminggu. Jadi pertama kali keluar negeri pakai keringat sendiri. Yes. Itu. Dan itu kita tuh nggak pernah mikirin bayaran masalahnya gitu. Jadi dengan jalan-jalan aja show. Ngeser-ser ya. Beakeun duit malah. Terus belum masih pada kecil lagi ya? Iya, enggak juga. Iya, masih pada muda kan, belum pada kawin pasti. Iya, belum pada nikah, terus masih anak-anak muda. Ibaratnya kan 26, 27 gitu, umurnya segitu kan. Iya. Seru aja. Itu mah seru. Seru bisa. Jalan-jalan, itu adalah perjalanan yang nggak pernah akan gue lupain gitu loh. Bersama Kahitna. Oke. Kita udah tahu lah album itu meledak. Tiba-tiba gue shock juga pada saat itu, karena gue kan mengikuti dari awal. Jadi gue punya band bertiga namanya Face pada saat itu. Vokalisnya gue, Arif, sama Sahrul Gunawan. Oh, ngikutin Kahitna, karena kita bawain lagu Kahitna. Emang pernah satu grup sama Sahrul? Iya, gue kan di Bogor sama-sama. Oh. Sahrul Gunawan tuh namanya bukan itu sebenarnya. Sahwan Gunarul. Si Alul. Jadi kita teh itu gitu ngeband. Pas gitu tiba-tiba lu nggak ada. Nah itu teh kenapa? Kalau misalnya ingat kejadian itu, memang apa ya pilihan. Gue sebagai fans ya, fans lu gitu. Gue nggak bisa nanya, nggak tahu kabar media dulu kan nggak ada, terus nggak ada sosmed. Tiba-tiba jadi duaan apa ganti gitu? Duaan dulu gitu. Dan ya memang pada saat itu sih lebih banyak dipublish karena gue harus nyelesain kuliah dan harus keluar dari Kahitna gitu loh. Pada saat itu. Oh, tapi bukan itu. Iya. Jadi kalau misalnya cerita sesungguhnya sih ya, pada saat Kahitna meledak, tawaran untuk membuat solo album tuh banyak. Ke semua personil berarti, ke semua vokalis pasti ya, gitu loh. Kan, ya. Termasuk ke gue. Dan pada saat itu kebetulan ada satu produser dari Bandung, Pak Dose Hudaya. Oke.
menawarkan, Ron, ayo bikin album solo yuk, katanya gitu. Ayo, gue bilang. Akhirnya diproduce lah solo album gue. Persetujuan band? Hampir semua personil bandnya gue libatkan dalam pembuatan album gue. Oh, berarti persetujuan band? Iya, tahu lah istilahnya gitu ya. Okay. Dodi main, Hari main, Andri main, Bambang bahkan bikin lagu bareng gue di album gue. Udah tuh selesai produksi, rilis dong, mau rilis kan. Rilis apa mau rilis? Baru mau rilis, gue tawarin ke Musika Studio. Oke. Diterima nih sama Musika Studio. Oh, oke, good. Diterima, tapi begitu diterima, gue dipanggil. Sama Bu Acil? Sama semua teman-teman Kahitna. Oh, Kahitna. Jadi kita meeting internal. Oke. Pada meeting itu gue inget banget, sore-sore di Musika Studio, semuanya datang. Terus dari pihak manajemen bilang, gini Ron, dia bilang, jadi kita itu sepakat dengan Musika bahwa semua personil Kahitna kecuali Hedi, karena Hedi kan udah duluan bikin solo album, tidak boleh merilis single ataupun album solo sebelum Kahitna 4 album. Gue kagetnya gini, kenapa nggak bilang pada saat diproduksi? Atau pada saat gue mulai produksi, Ron, jangan dulu, misalnya gitu. Tahu gue juga pasti nggak akan melakukan itu. Oh, tapi ini tuh peraturan tadi lu nggak tahu? Nggak tahu. Oke, terus? Ya, jadi gitu. Jadi begitu udah mau rilis, baru gue udah tahu ada aturan itu. Jadi pada saat itu, gue hanya dikasih 2 pilihan. Lu ngerilis, boleh silakan rilis, tapi lu keluar dari Kahitna. Aduh. Atau lu hold dulu album lo, tapi lu masih tetap bisa sama Kahitna. Wah. Sebuah pilihan yang sulit buat gue yang pada saat itu ya kaget gitu ya. Karena gue juga ada tanggung jawab dan tanda tangan kontrak dengan produser gue. Itu tanggung jawab yang secara personal harus gue pertanggungjawabkan. Sementara di satu sisi juga gue You love that band. Oh, udah pasti. Okay. Jadi gue inget banget dari Perdatam tuh. Gue tuh masih tinggal di Bandung. Tapi ngekos daerah Tebet. Itu gue dari Perdatam jalan ke Tebet ke tempat kos gue sambil gerimis, sambil nangis gue. Karena gue harus memutuskan satu yang, iya sih. Gue gimana gitu. Gue ingat banget itu jalan sama, dulu tuh ada manajernya Hedi namanya Nova. Nov, gimana Nov? Gue bilang, ya terserah lu gimana gitu. Ya, berat banget. Sampai akhirnya gue harus memutuskan, ya udahlah, mungkin jalannya gue di Kahitna harus seperti ini gitu loh. Oh gitu ya. Lu waktu pas di meetingin ya, ada fight nggak bahwa gue kan nggak tahu gitu, gue udah ada kontrak jadinya gimana dong gitu, nggak ada keringanan lah gitu. Iya, kan semuanya based on kontrak kan sebetulnya gitu loh. Jadi pada saat itu juga kalau nggak salah gue nanya sama mereka, boleh nggak gue lihat kontraknya gitu kan sama Musika seperti apa. Tapi sampai sejauh ini nggak pernah mereka liatin juga kontraknya. Walaupun lu juga di Musika juga gitu. Nah, ya nggak tahu nih gue, maksudnya gue mikir gini, kalau gue udah keluar dari Kahitna ngapain gue di Musika, mestinya harusnya gitu kan. Iya. Tapi karena gue pada saat itu memang kayak orang yang lagi kepepet, terus apa nih sebagai kan merasa bersalah gitu kan gue. Jadi mungkin kalau gue di Musika bisa mengobati kesalahan gue gitu loh. Ayo udahlah gue di Musika aja deh, paling enggak gue masih satu rumah nih sama Kahitna gitu loh. Masih suka ketemu segala macam. Dan pada saat itu nggak ada, istilahnya nggak ada pertikaian, nggak ada. Jadi semuanya smooth aja gitu loh. Smooth, baik-baik aja gitu. Iya. Jadi yang begitu gue putusin, ya udahlah. Gue putusin, gue cabut keluar dari Kahitna. Gue bilang gitu. Anak-anak, oh ya udah oke gitu aja? Ya udah. Oke. Ya sedih juga, sedih banget gitu loh. Sedih banget. Berat sih ya. Gue sih jadi lu, boleh nggak minta waktu mikir 2 tahun aja? Sambil ngeluarin single dulu, sama album dulu. Karena ya si produser gue juga jadi kayak mempressure gue juga ya untuk, ya gimana dong gitu loh. Kan ini udah produksi nih gitu loh.
kok lu nggak bilang juga pada saat awal misalnya kalau lu, ya gue nggak tahu gitu loh. Gue nggak tahu kalau misalnya ada klausul ini bahwa gue nggak boleh gini-gini. Kalau gue udah tahu dari awal, ngapain gue juga mengiyakan dong gitu loh. Dan ya itulah ya. Sekarang ini bukan taraf menyesali ataupun enggak. Banyak orang yang nanya, lu nyesel nggak keluar dari Kahitna? Gue bilang, bukan nyesel, tapi gue bersyukur sebetulnya gitu. Maksudnya ya pernah jadi bagian Kahitna dan gue harus memilih jalan gue sendiri gitu loh. Karena kan orang nggak ada yang tahu. Pattern hidup lu memang itu. Yes, betul. Gitu loh. Ya kesedihan pada saat itu. Pada mungkin saat itu ya. Setahun mungkin gue yang... Oh iya. Karena kan gue berjuang sendiri akhirnya gitu loh. Enggak kan lu gini, lu memilih kan. Udah akhirnya udah. Lu keluar dari Kahitna, lu sendiri. You with your new toys dong. You with new hope. Pada saat itu, gue udah punya nih album sendiri. Berarti lu kan enjoy with that. Karena pada saat itu juga gue kan nggak punya manajemen, gue nggak punya tim, jadi bener-bener sendirian aja gitu loh. Ibaratnya sekarang gue ada di Musika, ya apa yang kata Musika ya gue ikutin aja. Lu mesti promo ke sini, gue ikut. Gue radio, lu ke kota ini gini-gini, gue ngikut jadwal mereka aja. Tapi pada saat perjalanan itu kayak banyak kehilangan lah istilahnya gitu loh. Yang tadinya gue rame-rame sama teman-teman, ada Hedi, ada Carlo, ada Yofi, ada semuanya yang ya gue menjalani itu kayak, ya mungkin inilah yang mesti gue hadepin gitu loh. Itu tahun 95, setahun setelah Cerita Cinta. Jadi bayangin euforiaan pada saat Cerita Cinta itu keluar, rilis, terus kemudian rilis, kan beda jauh gitu loh. Betul. Jadi gue banyak kehilangan yang, ya, ini adalah konsekuensi dari pilihan ya itu loh. Jadi ketika yang sendiri, kemana-mana sendiri. Ya sepi aja gitu loh. Yang tadinya juga tanggung jawab bisa di rame-rame gitu. Sharing. Sekarang tuh sendirian. Sempet drop lo nggak di situ? Maksudnya dalam artian ya dropnya dalam nggak kena mental nggak gitu? Sedikit. Karena pada saat itu ya, ada beberapa hal yang gue harus selesaikan, seperti gue harus menyelesaikan skripsi gue. Gue harus menyelesaikan kuliah gue, dan itu bertepatan semua gitu loh. Gue keluar dari Kahitna, tapi gue harus nyelesain kuliah gue. Karena kalau kuliah itu ibaratnya bukan keinginan gue, tapi gue hanya ingin menyenangkan kedua orang tua. Zaman dulu, anak itu kalau nggak sarjana, gagal gitu. Saya gagal. Akhirnya gue lulus sarjana ekonomi. Kalau ekonomi, kira-kira kedokteran apa bener? Sarjana ekonomi, potret di depan kampus sama kedua orang tua. Selesai. Itu bangga banget. Udah. Nggak pernah juga kerja sebagai sarjana ekonomi itu gitu. Pernah nggak melamar kerjaan? Itu episode lain yang mungkin sampai gue tuh pernah ketemu Ari Tulang yang gini. Lu tuh mau jadi apa sih katanya? Mau jadi penyanyi, mau jadi apa? Jadi pegawai atau apa? Karena gue tuh orangnya seneng mencoba. Dunia karir, dunia pekerjaan itu kalau ada yang menarik gue coba. Walaupun memang ya banyak pelajaran yang gue dapet di sana gitu loh. Jadi tahun 95 itu gue nyelesain kuliah, dan itu mungkin juga sebuah kebanggaan yang sedikit mengurangi kesedihan gue pada saat di Kahitna. Udah tuh 95, 96, 97 gue ketemu Wisnu Tama. Karena pada saat promo-promo 94 sampai 97 itu lu masih nyanyi aja terus? Nyanyi aja. Karena belum masuk ke TV, belum jadi MC gitu kan. Nah tahun 97 gue ketemu Wisnu Tama. Gue inget banget pada saat promo-promo di TV, gue ngomong sama Wisnu Tama, gue bilang, Tam, kalau misalnya ada casting presenter mau dong, gue bilang. Oh iya. Gitu loh. Jadi Tama mungkin inget gue, terus Tama ngubungin gue yang, Ron ini ada acara baru, mau nggak casting? Indosiar. Akhirnya gue casting dan lulus. Jadi pembawa acara apa? Jadi pembawa acara. Itu adalah acara pertama gue di TV, namanya Saksi. Saran, Aksi, dan Visi. Wih, kayak zaman sekarang tuh. Kan tahun 98 itu kan tahunnya mahasiswa kan? Oh iya. Jadi mulailah tuh gue membawakan
acara talk show. Bukan entertainer, bukan entertain ya, bukan nyanyi, bukan tentang itu ya? Bukan. Oke. Talk show, audiensnya mahasiswa, narasumbernya birokrat, menteri, anggota DPR, apa sih. Gue banyak belajar di situ, menjadi pertama kali presenter gitu loh. How to present sebagai presenter TV. Jadi lu di situ belajarnya learningnya by doing. By doing semuanya. Namanya cara berbicara apa semua di situ. Oke. 97, 98. Dah 98 tuh pik-piknya tuh. Gue tuh yang gini, gue kan nggak pede. Maksudnya pada saat itu kan gue belum punya pengalaman untuk jadi presenter TV. Iya. Dan memang. Tapi kan radio udah. Ya, tapi kan beda banget radio sama presenting TV tuh. Jadi gue banyak bertanya sama Tama, Tam gimana dong? Nah dari situlah Tama banyak mengajarkan gue tentang berbagai hal tentang metode presenting. Termasuk bagaimana menjadi seorang yang percaya diri gitu. Lu bayangin gue harus ngobrol sama menteri, bahkan satu episode pernah wakil presiden gue jadiin. Yang, Tam gue gak enak. Gini Ron, ini acara lo. Kalau ini acara lo berarti yang lu undang siapapun, lu atur semuanya. Oh gitu ya? Iya dong. Lu berkuasa atas tamu-tamu lu. Oke. Apa kabar, bro? bukan gitu. Semua dia diajarin. Wakil presiden zaman itu siapa ya? Berarti masih Habibie. Itu, bukan. Siapa namanya? Yang topinya miring tuh? Sudarmono. Bukan. Topinya miring. Topi miring. Itu macam tikus kali. Apaan topinya miring? Dulu Menteri Agama. Zaman Pak Harto lah pokoknya. Yang kumisan tipis gitu. Bukan JK ya. JK mah zaman sekarang. Iya. Oh iya, oke. Ini apa syah gitu lah pokoknya. Iya. Dia pernah jadi tamu gue. Nah, udah tuh berjalan. Dan uniknya, karena itu tuh tahun politik. Jadi kalau tema obrolan kita diskusinya tentang politik, kita ditelepon. Ron, hati-hati ya. Kalau jalan keluar rumah jangan sendirian. Yang telepon apa? Hah? Yang dari pusat Indosiar. Waduh, ngeri amat. Iya bener. Begitu topiknya politik, Mabes telepon. Semua telepon. Karena acara kita tuh pada saat itu lagi ditonton banyak orang. Berarti lu lagi di prime time nih ya? Prime time. Oke. Sensitivity diundang kita harus. Aya nama Aiman tanya. Aiman, iya kan? Atau Nazwa. Oh, gila ya lu dari nyanyi berhenti langsung ke situ ya. Gokil. Dan itu luar biasa. Dan tapi waktu itu kok masih tinggal di Bandung. Jadi kalau syuting dari Bandung ke dan Mogot, wah pulang pergi. Oh itu sangat mengobati dan sedikit menghilangkan kekecewaan karena lu naiknya in the different way ya. Seru banget itu acara. Oke. Sampai akhirnya tahun 99 acara gue sama gue mendapatkan Panasonic Award. Wah, hebat. Itu pencapaian yang menurut gue gue baru pertama kali bawain acara menjadi presenter terfavorit untuk talk show. Dan acara gue juga saksi mendapatkan Panasonic Award untuk talk show terfavorit. Itu benar-benar yang, oh my God. Ini mungkin dunia gue yang baru. Iya. Sampai akhirnya gue keasikan lah di dunia presenter. Nah kata lu tadi ada bisa sampai bawa ke luar negeri itu apaan? Apanya? Lu bisa ke luar negeri juga. Sama Kahitna? Enggak, sebelum setelah di Kahitna lu malah jadi suka ke luar negeri juga enggak? Enggak. Oh itu sama Kahitna ya? Iya sama Kahitna. Jadi yang ternyata asik ya jadi presenter. 2 tahun di Saksi Indosiar, akhirnya pindah ke acara berikutnya Indosat Galileo. Oh Galileo, gue ikutan, si susah itu. Gue deg-degan kalau disuruh Galileo, itu beneran soalnya pelajaran. Iya, tentang ilmu pengetahuan, kimia, fisika. Itu sama Susan Bahtiar. Iya, itu juga menarik. Benar, iya gitu. Gue menang. Lawan Yovie Nuno. Lawan dia gue. Dudi Oris. Dan alhamdulillah gue tuh dikasih pengalamannya membawakan acara-acara yang ikonik gitu loh. Iya. Dari Saksi ke Galileo. Terus berapa tahun lagi di Galileo? 2 tahunan juga di Galileo. Oke.
Habis Galileo, mulai tuh hampir setiap hari. Kalau zaman sekarang tuh kayak Raffi Ahmad lah, di semua station ada. Sayangnya waktu itu belum ada sosial media, ya. Jadi aing ngetop amat gitu. Bon ayeuna pasti berjuta-jutanya follower. Juta-juta followers, miliar-miliar duit uing gitu. Lu bayangin aja pagi gue syuting misalnya di Trans TV, acara morning show. Siang gue ke TPI, sore ke Antv. Malamnya subuh gue harus presenter bola La Liga. Iya, gue taunya lu bola. Sama ini ya yang di itu juga siapa dulu Emerald. Oh, Ricky Johannes. Ricky Jo juga dia di bola juga tuh. Udah tuh saking fokusnya di dunia presenting lupa dunia nyanyi. Oh, makanya gue nggak pernah ngeliat lagi lu nyanyi pada saat itu, album pun nggak keluar. Dan orang pun nggak ada yang mulai nggak notice kalau gue penyanyi. Oh, berarti gue doang. Maksudnya di tahun 94 itu yang tahu lu penyanyi. Ya karena kan ya 94 itu ngeluarin album ya udah gitu aja gitu loh. Iya. Dan itu mungkin sebagai titik balik gue yang gue mesti ngapain lagi gitu loh. Gitu loh. Ya nggak mulus ternyata gue di industri musik gitu loh. Akhirnya yang presenter terus mulailah jadi MC gitu kan. Presenter, MC. Ya pastilah itu temennya tuh. Iya. Sampai pada suatu hari, gue nge-MC di suatu acara. Karena gue kangen sama nyanyi. Lu nyanyi? Terus gue minta sama panitianya, boleh nggak gue nyanyi di opening? Okay. Oh boleh Mas Roni. Tak sebebas merpati. Nyanyi itu tuh. Oh gue tetap cerita cinta dong. Andalan gue cerita cinta. Iya. Gitu kan. Mungkin orang mulai gini. Oh, Roni Wale bisa nyanyi ya gitu. Oke. Gue turun panggung, bapak-bapak panitia, Mas Roni, suaranya bagus juga ya. Kenapa nggak rekaman? Secolok loh. Gitu. Jadi, oh iya, tapi ya memang kesempatan rekaman itu nggak bisa dipaksain sih sebetulnya pada saat itu. Artinya ya kita memang harus punya quote unquote sesuatu yang dijual istilahnya gitu loh. Pada saat itu memang industri memang seperti itu, beda dengan sekarang. Kalau sekarang siapapun yang punya potensi, yang punya bakat, semua bisa keluar. Bisa. Melalui berbagai sendiri channel. Pun bisa. Kalau dulu kan enggak, harus ke label. Jalurnya seperti itu. Sampai akhirnya ya tahun berapa ya? Gue mulai masuk lagi dapur rekaman itu. Gue mulai dekat sama teman-teman Geronimo. Oh, Geronimo. Iya. Waktu itu Geronimo mau bikin The Best-nya Anton Isudibyo. Siapa ya Anton Isudibyo? Anton Isudibyo itu pencipta lagu. Oh iya. Pencipta lagu yang memang kalau di festival lagu populer Indonesia dia sering menang. Kayak lagu Harvey Lady. Oh Lady. Saya nggak hafal tuh. Oh, berarti bukan Geronimo ya? Bukan. Saya nggak udah ngeband, jadi udah sibuk dengan udah di rock saya. Jadi mau bikin album The Best Anton Isudibyo, gue dikasih satu lagu, judulnya Jangan Main Api. Lagunya lagu bergaya Melayu malah lagunya itu. Gue mulailah rekaman sampai pandemi. Oh, sampai terakhir berarti ya itu udah belas ya? Iya. Karena ya perjalanan itu gue lebih banyak ke dunia TV sama MC sama panggung. Biarpun ya ngetop di bidangnya pembawa acara, MC dan lain-lain, namanya penyanyi mah hayang deui nyanyi. Oh iyalah. Sono deui. Jadi sebenarnya kalau dilihat gitu oke lah. Kahitna kan pernah satu album. Terus ada juga album pas lu keluar dari Kahitna kan. Iya. Itu keluar. Udah berapa banyak sampai tahun sebelum pandemi gitu? Apanya? Berapa banyak apanya? Single atau album gitu? Asli. Stop. Oh, enggak lagi? Enggak. Oh, oke. Karena gini, setelah gua album solo, sebetulnya album solo gua tuh dikontrak 2 album. Album pertama rilis, album kedua selesai, tapi nggak dirilis. Kenapa? Tuh. Sama labelnya? Iya, sama labelnya. Jadi tertahan dan ya pasti harusnya sih udah selesai ya kontraknya kan udah 94 udah 20 tahun yang lalu gitu loh. 95. Jadi ya
asli stop di dunia nyanyi dari tahun 95 sampai 2020-an lah. Berarti waktu kita ketemu belum nyanyi lagi tuh? Belum. Waktu kita di RRI? Belum nyanyi lagi? Makanya, itu lebih banyak presenting ya sama MC. Pantas lu buka ini ya, gue dengar buka sekolah apa namanya? Nah, dari tahun 2006, kan ya mungkin karena gue tuh orangnya juga nggak bisa diem gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman gue dunia panggung, MC, presenter, radio, ya, itu gue rangkum pengalamannya, gue tulis menjadi silabus, sehingga gue pengen ilmu yang gue punya ini bisa gue delivering gitu loh. Silabus, dia mau jadi dekan dong. Rektor, bikin metode pembelajaran. Iya. Jadi akhirnya gue memberanikan diri membuka training untuk communication skill sama public speaking. Oke. Oh iya, public speaking. Iya, dari 2006. Aduh, tapi ya akhirnya yang sekarang yang gue tahu lu nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi malah bikin sama yang awal gue tahu itu sama Rita ya. Nita tadi tuh Roni, Rita, Neta, Hedi. Neta tuh berarti yang vokalisnya Kahitna zaman dulu ya? Yes. Makanya kita selalu bilang bahwa Nita tadi ini tuh Kahitna perjuangan. Walaupun si Hedinya masih di Kahitna. Iya. Nita tadi. Terus juga sekarang bikin baru lagi. Nah ini yang seru nih. Jadi ini beda sih, beda angkatan dan sebenarnya baru nggak tahu ketemunya di mana ya, karena bukan ringnya lu waktu dulu ya. Ada Fame. Trie Utami sebenarnya teman-teman lama, maksudnya teman off air lah istilahnya. Teman off air. Coba maksudnya bukan yang di ringnya Kahitna. Bukan. Ya. Trie Utami itu penyanyi Kahitna pertama sih ya. Tapi kan nggak kenal. Itu kan pertama banget. Iya kan. Nah ini sama Reza Herlambang itu kan jauh. Ini story-nya cukup lucu ya, maksudnya gini. Aku sama Trie Utami itu memang teman diskusi lah. Jadi sering banget gue sama Sarah, bini gue, yang nongkrong di rumahnya Trie Utami, ngobrol berbagai hal tentang budaya, tentang seni, tentang musik, tentang agama, segala rupa lah pokoknya. Iya. Sampai pada tahun 2024, tiba-tiba Trie Utami itu gini, Ron, ke rumah dong, gitu. Ngapain? Mesti ngobrol nih katanya. Ya udahlah, gue bilang. Akhirnya gue ke rumahnya Trie Utami, terus gini, Ron, ini ada makhluk namanya TikTok. Oh iya. Dia Mama Ii banget. Dia panggilnya Mama Ii kan? Iya. Papa Ii. Oh iya, lu Ii juga ya? Papa Ii, gue panggil Ii. Jadi dia bilang, ini ada makhluk namanya TikTok. Kita apain nih? Maksudnya gimana? Kan kita mah gak begini-beginian, gue bilang di TikTok. Iya, gue juga begitu sih ngedenger TikTok tuh begitu loh. Karena 3 tahun yang lalu tuh Sarah tuh udah bilang gini, kamu dong Mas, main TikTok dong, kata gitu. Ngapain sih gue? Enggak gue lihat ini bukan gue gitu. Oh, kan dulunya penari. Tapi enggak, maksudnya enggak gitu kan. Iya. Akhirnya Trie Utami ngobrol, gini Ron, kayaknya kita bisa bikin sesuatu yang bermanfaat nih di TikTok. Oh, I see. Ayolah, mau bikin apa? Podcast, ayo. Akhirnya kita tahun lalu bikin podcast di TikTok. Tapi di TikTok? Di TikTok. Live. Oke. Namanya Kolam Susu. Wah, Kolam Susu. Kopi malam suka-suka. Suka-suka lo. Kopi malam suka susu. Suka-suka lo, suka-suka gue, suka-suka kita gitu. Dari awal obrolannya tuh podcastnya yang ringan-ringan. Soal tetangga lah, soal inilah. Sampai udah mulai ngomongin yang liur-liur. Kalau Trie Utami kan kalau udah ngobrol yang liur-liur, Inggris atau ya, nepi ka Borobudur. Bener. Sejarah apalah segala macam. Gue bilang, akhirnya cuma sebulan apa 2 bulan gitu stop. Oke. Disitulah ketemu Reza Herlambang. Oh. Jadi setelah dari podcast gue ya? Iya. Oh iya bener mungkin bener. Pas Reza habis dari podcast lo. Iya. Jadi Reza
karena pada saat itu kita dalam satu agency TikTok yang sama. Oh iya. Mungkin si Resa ngeliat gue. Nggak kenal gue sama Resa. Iyalah, udah jauh itu mah. Nelfon. Kang, apa Res? Gue bilang, gue boleh kasih ide nggak katanya. Kenapa? Ngapain sih lu amat mama itu lu TikTok kayak begitu-begitu? Nggak usah katanya. Pusing. Kan orang tahu lu nyanyi. Kenapa lu nggak nyanyi aja di TikTok? Oh. Memang bisa ya? Pada saat itu belum kepikiran. Belum tahu. Coba deh Kang Roni bikin program deh. Di TikTok ngapain kayak gitu. Karena gue orang radio, orang TV. Jadi konsep gue tuh adalah siaran. Memindahkan radio show. Karena orang bisa lihat wajah kita jadi TV show. Jadi gue menggunakan platform TikTok itu menjadi station gue. Mau request lagu apa? Nah. Dan kan kalau di TikTok tuh permainannya algoritma. Jadi harus konsisten. Dari kalau misalnya siaran jam 10 pagi ya udah. Harus jam segitu. Akhirnya gue dapat morning show karena gue juga di radio dulu morning show. Jam 6 sampai jam 10 pagi. Bagus. Lagu-lagu angkatan. Oh ya udah. Lady. Nah, kelebihan gue daripada penyiar-penyiar lain adalah gue bisa live nyanyi. Oh iya. Ada request bisa gue nyanyiin. Oh. Kalau nggak bisa ya gue puterin lagunya. Gitu. Iya benar juga ya. Udah tuh perjalanan setahun akhirnya. Nah dari situlah gue Resa sama TII mulai nyanyi di situ ya. Mulai banyak tawaran nyanyi bareng. Alhamdulillah. Begitu kenapa nggak kita bikin single ya? Si Fame teh. Si Fame. Dulu mah bukan Fame namanya. RRI. Roni Resa II. Jadi sejarahnya tuh gitu. Kita tuh bikin program live malam bertiga tuh. Nyanyi-nyanyi bertiga namanya RRI. Roni Resa II. Begitu dapat kalau saya masuk TVRI. Begitu ditawar-tawarin sama klien gini. Bentar. Ini RRI itu radio itu bukan katanya. Oh iya. Jadi kan distrek orang. Rancu ya. Jadi akhirnya kita ganti, kita bikin single, maka muncullah namanya Fame gitu loh. Dengan single pengertian. Gitu. Kalian harus lihat ya. Ini gue putar di sini ya. Boleh. Ini diputar di sini, ada video klipnya gue liatin. Dan ini jangan sedih, video klipnya ini AI full. Beneran mereka nggak syuting, mereka full AI dan yang surprise-nya adalah yang bikin adalah Trie Utami sendiri. Gila nggak? Ternyata Trie Utami itu pencipta AI. Trie Utami itu autis. Trie Utami itu autis. Iya sih. Jadi ini ya apa namanya? Jadi kalau dia tuh tingkat kepenasarannya tuh tinggi. Okay. Ada sesuatu yang baru dia cobain sampai bisa. Kumaha cing hayang nyaho make AI gitu. Iya. Dan hasilnya itulah. Curious terus ya. Video klipnya kita. Wah keren sih. Ini gue puterin terus ya nanti lihat ya. Lagunya juga itu lagu ciptaan Trie Utami ya? Bukan. Bukan. Lagunya itu ciptaan Alex Kembar Group. Alex Kembar, iya benar. Mirip tapi ya di situ. Iya. Mirip. Jadi pada muda-muda deh. Yang ngapain pakai AI terus nggak jadi muda? Mirip, ada gininya bagus deh. Oh gitu ceritanya. Jadi sekarang nih sedang aktif penyanyi lagi. Berarti sekarang mah Kang Roni itu udah available untuk nyanyi lagi. Oh iya. Karena sebentar lagi juga sama Nita tadi kan kita udah 3 single keluar kan. Udah 3 single, oke. Kawan, Dunia Cinta, sama Meraih Kemenangan. Akan keluar lagi nih segera single keempat. Jadi banyak. Solo dipanggil sendiri bisa. Iya. Mau sama Hedi Yunus dan Rita Effendy juga bisa. Bisa. Sama Neta juga bisa. Terus sama Trie Utami juga bisa. Sama Reza Herlambang. Tuh. Kalau mau 3-3-nya. Oh bisa. Kuat. Nggak turun-turun. Yang turun temen doang. Bisa. Oke. Oh itu. Jadi ceritanya kenapa. Tapi gue belum cerita bahwa kan tadi lu bilang
selain dunia panggung, ada dunia lain yang mungkin tidak pernah terceritakan tentang kehidupan gue, tentang berkarir. Jadi semenjak keluar dari Kahitna itu, gue mencoba banyak karir yang mungkin orang nggak tahu gitu loh. Pertama, gue menjadi seorang pialang trading. Aduh, kaget gue. Udah gitu piaraan. Oh, pialang. Tadinya pengen piaraan. Pialang berarti lu menjadi yang stok itu ya? Apa? Forex. Oh, forex. Jual beli dong? Iya, jual beli. Lot sistemnya? Lot. Wow. Dan karena pada saat itu pengetahuan gue kurang tentang dunia itu, kemudian juga gue termasuk orang yang terlalu positif mind ya, percaya sama orang. Jadi gue daftar gue di perusahaan, ngelamar di perusahaan forex gitu untuk jadi marketing awalnya. Okay. Mungkin bos gue itu tahu potensi gue, potensi dalam hal gampang menggait. Karena gue mungkin well known people lah misalnya gitu. Yeah. Dan pada saat itu memang gue tuh gampang banget mengkolek orang tuh percaya untuk investasi. Iya. Kesalahan gue adalah gue menjadi penjamin pada saat itu. Penjamin bahwa investasi ini aman. Karena gue nggak tahu dunia itu gitu loh. Jadi pada saat tanda tangan, klien lu dijamin pasti bagus gitu. Tenang Pak, saya jamin aman, tanda tangan. Gue yang tanda tangan. Oke, terus? Ya, gue juga sangat percaya sama bos gue. Nggak taunya duitnya leungit kabeh. Nggak, gimana? Si perusahaannya? Perusahaan, berarti ini lu kerja di perusahaan? Jadi gini, ini perusahaan. Ada manajer-manajer nih. Gitu kan? Salah satunya lu Salah marketing. satunya gue marketing dari satu manajernya. Oke. Nah si manajer ini yang ngejalanin akun duit orang kan. Jadi gue hanya mencari nasabah, betul, tanda tangan, sama si orang ini dimainin. Gue nggak tahu kalau uang ini bakalan bisa hilang gitu loh. Oke. Ya lu mah iya, oke. Orang percaya naruh di gue, dimainin sama dia, habis. Habis apa dibawa kabur? Kayaknya sebagian dibawa kabur. Karena akhirnya masuk penjara oge. Oh gitu, ya Allah. Cuman kan gue tanggung jawab moralnya lu sama nasabah. Berarti yang kenal-kenal lu kan. Ibaratnya itu klien lu lah gitu. Hampir 8M. Anjir. Itu tahun berapa? Itu tuh tahun pas 2000. Oh enggak 2000-an ya? 2000 awal lah, 2022. Terus gimana lu mempertanggungjawabkannya? Gue cicil, gue balikin. Lu yang bayar? Iya. Gila. Ya itu resiko, makanya gue bilang juga bahwa dalam dunia yang tidak kita ketahui, ini pelajaran bahwa lu harus tahu bener gitu loh. Ketika masuk ke dunia yang benar-benar awam kan, gue nggak tahu banget ini dunianya seperti apa gitu. Ibaratnya gini, gue kerja jadi kayak nggak punya apa-apa gitu loh. Ngerti? Jadi ini kan pas baru keluar kan? Iya. Berarti yang pas lu payu di sini di TV teh keur nyicil eta teh. Ya Allah. Selesai, kayaknya belum selesai sampai sekarang. Karena akhirnya lost contact juga sama, sampai gue tuh yang pernah di IG di DM jam, tanggung jawab dong lo. Gue bilang, ya gue sih tanggung jawab kok, gue bilang gitu loh. Ya mungkin orang nggak tahu ya, orang taunya adalah gue yang nipu orang gitu loh. Dan ini kejadian 2 kali. Selesai dengan dunia forex, terus akhirnya gue pindah ke dunia kargo. Wah, jauh amat. Dunia kargo, gue 2 tahun tinggal di Bali. Oke, itu teh ngapain sih? Ya kargo, forwarding kan? Ya maksudnya lu nanti di situ teh ngapain? Ya marketing. Marketing. Oke, berarti gue di Bali ketemu Ari Tulang tuh, makanya si Ari Tulangnya, lu tuh mau ngapain sih? Gue turun dari kamar kan, gue tuh dikasih fasilitasnya kamar hotel kan, tinggal selama di sana tuh. Turun dari kamar di lobi,
Ketemu Ari Tulang pakai dasi aing. Jika nunya. 2 tahun, akhirnya pindah lagi ke Jakarta. Nah terus tahun 2000 berapa ya waktu itu ya? Gue mencoba nasib gue untuk jualan tiket konser. Oh, Budibio. Coba ini Padibio. Jualan tiket konser. Pada saat itu gara-garanya konser Kahitna, gue kan jadi bintang tamu tuh. Banyak orang yang gini, Ron mau dong cariin tiketnya. Waktu itu tuh gue sama promotor tuh bilang gini, bisa nggak? Bisa. Gue jadi agentnya. Enak ya? Iya. Dapat. Terus begitu ada konser-konser artis luar negeri. Ya lu juga jadi ikut gitu ya? Gue nyari tuh. Siapa sih pemain tiketnya? Dapatlah 1 orang. Terkenal. Bisnis trust. Percaya. Gue ingat pertama kali gue beli tiket sama ini waktu Jello konser. Oke. Nggak gede. Cuma 40 juta lah. Aman. Bruno Mars. Naik 200 jutaan lah. Oke. Aman. Ketiga Taylor Swift. Yang kemarin? Yang lama kan? Yang lama. Oke. Yang bermasalah tuh sama 7-Eleven atau kalau nggak salah. Iya. Di situ mulai tuh bermasalah sama si agent tiket gue. Jadi dia bilang, kebetulan gue ngambil tiketnya dari 7-Eleven katanya. Jadi ini akan di-refund. Itu nilainya sekitar 400 jutaan lah. Refundnya gimana? Gini aja deh, Kang Roni katanya. Tahun depan ini ada konser One Direction. Oh iya. Gimana kalau tiketnya kita pindahin ke One Direction? Mulailah yang ngubungin customer. Mau nggak gue tukar sama tiket One Direction? Mau. Aman. Gak mikir dia bakal nipu. Oke. Akhirnya One Direction itu hampir 1 M kali gue tiket beli di gue. Sehari sebelum konser, gue hampir ngomong, si kampret itu nelfon gue gini, Kang, tiketnya nggak ada, ini saya balikin 150 juta. Anjir. Wah, lu ngamuk, lu spirit lo ya. Anjing, gue bilang gini, isukan konser. Orang udah pada nagih ke lu semua. Akhirnya apa yang gue lakukan? Untuk menunjukkan bahwa gue yang bukan yang nipu, gue bilang sama semua yang beli tiket gue gini, besok hari konser kita ngumpul di FX, gue bilang. Karena kan GBK kan konser. Ini kondisinya begini, semuanya kumpul di FX, gue bilang. Jadi gue nungguin di Kopitiam sama Sarah berdua. Sarah nemenin gue dalam kondisi itu. Setiap orang yang datang marahin, kamu nipu. Gue bilang, kalau gue nipu, gue gak akan di sini. Gue bilang, gue kabur aja. Oh, lu tuh siap dengan apapun udah ketemuin. Maksudnya bukan mau udah terboga duit sakit itu banyak. Enggak, jadi gue gini, oke, lu mau tetap nonton, tapi gue nggak bisa memenuhi sesuai dengan pesanan lu ya. Kalau lu mau tetap nonton, gue cariin tiket. Gimana caranya? Gue nyari kepala calo tiket di GBK. Gue pegang 1. Pokoknya setiap ada tiket apapun kasih ke gue. Lu bayangin di calo berapa kali lipat harganya. Dapat, kasih ke gue. Udah tuh, ada yang akhirnya nonton dengan kondisi tiket seadanya. Ada yang bilang, saya refund aja. Ada yang, saya bawa wartawan kalau kamu bawa. Si Sarah, ada tuh gue inget banget, penonton sekeluarga dari Surabaya. Udah nginep di Hotel Mulia. Waduh. Datang marah-marah. Terus ngomong gini, ini istri kamu saya jadiin jaminan ya, saya bawa. Kata Sarah gini, loh, saya nggak ada urusan apa-apa, saya cuma nemenin suami saya, dia bilang. Oh, kamu nggak tahu ya, saya ini. Dia mulai memperlihatkan giginya dengan backingannya. Kata Sarah, oh itu om saya. Hah? Kamu anaknya siapa? Yang tadi namanya erek ngabekingkeun itu, tapi ternyata salah ya buat omnya. Terjadi anjir.
Tapi itu memang pengalaman yang wah, gokil sih. Yang waduh, yang gue bilang. Sampai sekarang pun belum beres itu. Sampai pada suatu hari ada salah satu yang mungkin dia reseller juga. Karena mungkin dia juga di-push sama customer-nya, akhirnya nyerang ke gue yang sempat viral di di IG. Mungkin kalau searching di Google juga masih ada. Roni Waluya penipu. Oh, ada ya begitu ya. Jadi menurut gue yang ya kalau gue nipu gue nggak akan di sini gitu. Ya. Gue nggak akan hadepin. Ya cuman gue tuh selalu ngomong ya ini adalah kesalahan gue. Nggak ada hitam di atas putih. Terlalu percaya sama orang. Sampai Sarah tuh bilang gini, lu tuh antara baik sama goblok tuh beda tipis katanya. Karena kejadian-kejadian kayak begini tuh berulang gitu loh. Ya cuman kalau gue bilang gini, ya gue nih sama penipunya aja gue selalu bilang gini, ketemu dong, gue cuma pengen minta maaf sama lo. Karena gue yakin, mungkin gue nggak tahu lu nipu gue tuh kenapa, tapi pasti ada kesalahan gue juga yang membuat akhirnya gue ketipu sama lo. Gitu. Dan nggak pernah ketemu lagi tuh mereka. Gue cari sampai gue tungguin rumahnya juga. Yang nungguin dia di rumahnya tuh udah berpuluh-puluh orang yang kena gitu loh. Tapi ya itulah ya perjalanan namanya. Ada sesuatu yang nggak pernah bisa kita rencanakan gitu loh. Waduh, kalau ini tadi nggak keceritain, saya pikir jalan mulus terus tadi. Gila. Wah, untung nggak sakit loh. Sakit tapi maksudnya, mungkin stres gitu maksudnya. Iya. Stres banget. Ya bukan masalah itu ya. Masalahnya adalah beda lagi kalau orang mungkin nggak punya nama lah. Maksudnya namanya ya bukan well known lah ya jadinya ya. Lu kan membangun nama itu dengan tadi beruntung seluruh Indonesia jadi tahu lu. Beruntung ini. Tapi ya kalau gue tuh prinsipnya gini loh. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa gue tidak melakukan. Lu hadepin? Iya, gue hadepin. Iya, lu hadepin. Bahkan gue nggak pernah menghilang gitu. Iya. Nomor gue tetap selalu aktif. Media sosial gue selalu aktif. Lu jawab semuanya kalau ada. Gue jawab. Okay. Dan gue yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Iya. Ya kalau misalnya kita dimarah-marahin orang mah ya terima aja lah. Ya itu kesalahan kita lah. Orang pasti marah gitu. Kalaupun misalnya kita ada di posisi mereka, pasti kita juga marah gitu loh. Dan nggak sedikit juga dari mereka yang karena mungkin melihat ya gue nggak melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya akhirnya jadi teman juga gitu loh. Oh, iya? Ada juga. Aduh. Tapi akhirnya ada juga yang melaporkan, lu ada? Kalau melaporkan nggak ada. Karena mungkin tahu juga posisinya. Ya lu juga ngadepin. Iya gitu loh. Kalau lu hilang malah bisa dilaporkan. Iya gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya apapun kita hadepin. Sampai ada yang ngirim pengacara, ada. Ya gue hadepin aja. Ya gue bisa nyicilnya segini kok. Selama gue ada itikat baik ya gue bayar. Dan tergantung keadaan dan kondisi gue juga gitu loh. Kan nggak bisa, oh lu kan Roni Waluya. Ya silahkan. Mau apa yang mau dikasih gitu loh. Apa yang bisa gue bayar ya gue semampu gue gitu loh. Oke. Dan gue juga diajarin bahwa kalau lu bayar utang, ya lu cukupkan dulu untuk hidup lu gitu loh. Lu punya anak-anak, punya keluarga, ya, betul. Lu baru bayar untuk utang gitu. Anak istri makan dulu, baru bisa bayar itu ya. Kalau ini terbengkalaikan makin kacau gitu loh kan. Udah ya kan. Jangan gitu-gitu. Jangan percaya-percaya sama orang. Saya jadi ini saya terus terang saya kaget. Ngadepinnya soalnya orang lain kan. Jadi rada kumaha ya Kang. Bener, apa ya? Sepanjang perjalanan gue gitu kebanyakan kayak gitu ya, maksudnya gue tuh nggak pernah mikir orang lain dari sisi negatif sama sekali. Apapun. Gue ketemu orang mau baru mau lama, pasti yang gue lihat adalah selalu positifnya gitu loh. Kenapa? Karena gue juga menjaga agar energi positif itu selalu ada di dalam gue gitu loh. Kalau kita mikir orang negatif terus, juga negatif juga ke kitanya gitu loh.
Ya cuman itu resikonya memang harus ada yang ngejagain sih sebetulnya. Iya, harus ada. Makanya bini gue tuh sekarang selalu ngejagain gue, hati-hati. Enggak kok. Terus udah kontrak jelas. Iya, benar. Aduh Kang. Kayak roller coaster hidup lu ternyata. Oh, gitu ya. Tapi gue salut sama lu. Dalam keadaan begitu ya, lu hadepin pertama satu. Lu gentle banget. Terus juga lu tetap mencari solusi dengan lu membuat sesuatu ya. Maksudnya kalau lu diem aja malah terpuruk kan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Lu malah tetap lu bikin nyanyi gimana caranya. Karena tadi lu bilang lu mau terus gue gimana caranya mau nyelesain lah gitu ya. Itu kan apa ya? Tidak ada mens rea lah gitu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi goodwill-nya itu yang paling kan kalau dihukum goodwill tuh. Goodwill-nya tetap ada, makanya mungkin orang-orang juga tahu, oh iya ini mungkin korban juga gitu, seperti itu. Kan. Iya, perlihatkanlah itikat baik itu aja. Iya, betul. Kalau itikat baik itu selalu kita perlihatkan, komunikasi yang baik, pasti orang juga melihat, oh jangan menghindar gitu. Iya. Karena kalau udah menghindar pasti orang berpikirannya makin curiga. Sujon gitu. jadinya. Aduh. Mudah-mudahan banyak jobnya lagi. Selesai masalahnya. Amin. Lu bisa menjadi yang lu mau lagi. Seperti dulu penyanyi yang hey. ikonik banget. Tapi gue tetap menjadi fans lu pada saat itu. Lu menjadi ada di that moment. Iya. Di sini gue. Makanya gue selalu kalau ketemu lu kan bilang, Kang Roni. Gue sampai gitu. Karena memang gue ngefans gak pernah hilang. Gue ngefans sama yang gue pernah ngefans itu benar. Dan tidak hilang gitu ya. Walaupun udah lama akhirnya. Tapi ceritanya sangat mengagetkan. Wah, nuhun pisan Kang Roni. Sami-sami, Fer. Udah mau sharing di saya di sini. Terus di depan semuanya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Semuanya dilancarkan. Amin. Terus jangan lupa itu kan. Jadiin annual. Oh iya, Indonesia Singing Academy. Iya, karena sekarang banyak orang yang butuh sekali. Iya. Mudah-mudahan segera dapat formulanya kita. Dan kalau mau ada yang sponsorin acaranya. Oh iya, tadi silakan hubungi Kang Roni ya. Kang Roni nuhun pisan. Sami-sami. Salam Fer. buat semuanya, buat Sarah juga salam. Buat kalian, di sini ada Instagramnya Roni Waluya. Terus ada juga video klipnya Fame di sini. Di caption ada linknya. Silahkan nonton dan biasa komen. Oke? Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya nyalakan, sebarkan kebaikan. Bye.